Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 14 September 2020, nas firman Tuhan diambil dari Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, menuntun dan membimbing kami, sehingga berita kebenaran firman Tuhan boleh kami pelajari, bahkan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-17, demikian firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan,
maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di depan Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin umat dan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Beberapa kali Musa bertemu dan berbicara dengan Allah, dan Yosua ia bawa. Hal ini berarti bahwa Musa memberi kepercayaan kepada Yosua untuk mendampinginya. Secara tidak langsung, Yosua menerima pengetahuan dan pembelajaran tentang kepemimpinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepemimpinannya, Yosua mengajak agar para imam dan seluruh rakyat pertama mendengar dan mengikuti perintah Allah. Mereka berjalan menuju tempat yang tidak mereka ketahui sebelumnya, tetapi mereka melakukannya dalam iman kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Saudara, ini tentu tidak mudah. Jika hal ini terjadi pada kita saat ini, mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan keadaan tempat yang akan kita tuju? Atau apakah di sana kita akan merasa aman dan tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan dan lain sebagainya? Tetapi itulah hebatnya bangsa ini. Yosua bisa mengendalikan mereka dan memimpin mereka dengan pertolongan Tuhan. Karena Yosua sendiri telah memberi teladan, menyerahkan kepercayaannya yang sungguh kepada Allah, sehingga tidak ada keraguan pula dari hati umat-umat Allah untuk mengikuti apa yang Yosua sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kemudian Yosua mengajak umat-umat Allah untuk menguduskan diri mereka, baik para imam dan juga seluruh rakyat. Mereka diajak untuk hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan dan ketaatan mereka kepada Allah, karena pengalaman kehidupan mereka sebelumnya mengingatkan Yosua dan juga umat-umat Allah bahwa ketaatan dan kesetiaan mereka adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan ketika mereka akan bersama-sama menyeberangi sungai Yordan
dan menuju tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan Yosua ini merupakan ajakan bagi kita bersama. Karena tentu kita semua berharap seperti umat Allah dapat menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Demikian pula kita berharap kita dapat menjalani perjalanan hidup percaya kita dengan mendengarkan, menjalani kepercayaan kita dalam ketaatan, menjaga kekudusan hidup sebagai umat yang percaya di dalam Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan umat-umat Allah yang setia sampai akhir di dalam hidup kita. Tuhan menolong kita untuk belajar akan firman-Nya dan membimbing kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar dari firman-Mu. Materaikan firman yang sudah kami dengar, jadikan kami pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini, kami ingin bersama berdoa, terkhusus bagi gereja Kopio Mohotara. Tuhan yang memberkati gereja ini, sehingga melalui gereja ini, persekutuan boleh terjadi, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, sehingga seluruh jemaat dibangun di atas dasar pengharapan iman di dalam Yesus Kristus, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati orang-orang yang ada dalam pelayanan, baik para pendeta, pikaris, penetua diakon, dan siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, kami serahkan hidup kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.